ila hadrati Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati Syekh Abi Syuja wa Syekh Ibnu Qasim Al-Waji wa Syekh Ibrahim Al-Bajuri wa ila hadrati masyayina Syekh Abdul Karim Syekh Marzuki Ta'ala Syekh Marsana Syekh Tismarzuki wa jami'il masyayikh al-baya wa ila hadrati Abdina Syekh Marzuki Muhtaram wa Hamid Hasan wa Rahmah Fatimi wa Salamakan wa Ridwan Fatibah wa Junaidah radhiyallahu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma wa ahluh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa syaraitu wujubil jumu'ati, utawi pira-pira syarate wajibe Jumatan iku sab'atu asya'a, pitu pira-pira suci-wici. Al-Islamu rupane Islam, wal bulughu lan baligh, wal aqlu lan akal. Wa hadhihi utawi iki Islam wal bulugh wal aqlu iku syurutun pira-pira syarat aidon kelawan maneh li ghairil jumu'ati tertentu liyane salat Jumat. Minas sholawati bayane hale saking pira-pira salat. Bayane hale saking pira-pira salat. Wal hurriyatu lan sifat bangsa merdeka. Wadzukuriyatu lan sifat bangsa lanang. Wasihatu lan waras sehat. Wasihatu lan waras to sehat. Wal istitanu lan manggon tetep bertempat tinggal. Wal istitanu lan manggon tetep. Fala tajibu mongko ora wajib apa al jumu'atu salat Jumat ora wajib ala kafirin ing atase wong kafir asliyin kang asli wasobiyin lan bocah cilik wa majnunin lan wong edan wa raqiqin lan budak wa ungsalan wadon wa ungsan lan wadon wa maridin lan wong loro wa maridin lan wong loro wa nahwihi lan sepadane marid wa nahwihi lan sepadane marid wa musafirin lan wong kang lunga musafir wa musafirin lan wong kang lunga. Bahwa niki menjelaskan tentang syarat-syarat Jumat. Ada 7 syarat-syarat wajib Jumatan. Artinya ketika seseorang itu memenuhi ke-7 syarat ini, berarti dia wajib ikut sholat Jumat. Ke-7 hal itu adalah Islam, baligh, berakal, dan ketiga syarat ini pun juga menjadi syarat selain sholat Jumat, sholat apapun. Kemudian merdeka, laki-laki, sehat, dan mustautin. Istiton ini sebenarnya bukan tidak harus istiton untuk wajib Jumatan, tapi yang penting mukim. Ya. Makanya ke dalam syarahnya niku dijelaskan bahwa
yang paling pas niku bukan istiton tapi iqomah, yaitu orang yang mukim. Sehingga kebalikan dari syarat-syarat tersebut, orang yang berkebalikan dengan syarat tersebut tidak wajib Jumatan, seperti kafir asli. Kafir asli adalah orang yang dirinya dan nenek moyangnya tidak ada yang masuk Islam. Nenek moyang yang bisa dideteksi, yang bisa diketahui, semuanya tidak ada satupun yang masuk Islam. Itu disebut kafir asli. Begitu juga anak kecil, orang gila, budak, perempuan, dan orang-orang yang sakit dan semacamnya. Artinya semacamnya niku orang-orang yang punya uzur jamaah niku juga tidak wajib Jumatan. Yang terakhir musafir. Dalam masalah sholat Jumat niku ada tafsilan, ada perincian-perincian status seseorang. Ada 6 bentuk macam orang yang berkaitan dengan sholat Jumat. Yang pertama, orang yang wajib Jumatan dan sholatnya sah, dia juga bisa mengesahkan Jumatan. Jadi dia wajib Jumatan kalau melakukan sholatnya sah dan keberadaannya bisa mengesahkan Jumatan, bisa menjadikan sahnya Jumatan, yaitu orang-orang yang memenuhi ketujuh syarat niki. 8 ya. Apa? Ketujuh syarat niki, yaitu Islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki, sehat, dan mustautin. Jadi terus yang kedua, dia wajib Jumatan, tapi dia wajib Jumatan dan sholat yang dia lakukan sah, akan tetapi keberadaannya tidak bisa mengesahkan Jumatan, yaitu orang mukim yang tidak mustautin. Sama, Islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki, sehat, dan mukim. Mukim itu seperti anak santri yang bukan orang ketileng, itu disebut mukim. Jadi semisal masjid ketileng jumlah yang Jumatan hanya 39, padahal kan syaratnya harus 40. Lah, tidak bisa digenapi dengan santri yang bukan penduduk asli orang Tileng. Jadi si mukim ini, santri yang berstatus mukim tidak bisa mengesahkan Jumatan, tapi dia wajib Jumatan. Dan kalau sholat hukumnya sah, cuman kalau nanti terjadi kekurangan jumlah jamaah, maka si santri yang berstatus mukim ini tidak bisa menggenapi jumlah 40 tersebut. Artinya keberadaan dia tidak bisa mengesahkan Jumatan, tapi dia wajib Jumatan. Yang ketiga, dia wajib Jumatan, akan tetapi kalau dia sholat tidak sah dan keberadaannya pun juga tidak bisa mengesahkan Jumatan, yaitu orang murtad. Orang murtad itu yang pernah dihukum Islam. Orang murtad niku berarti sinten? Orang murtad niku berarti orang yang dirinya atau nenek moyangnya ada yang beragama Islam, niku dihukumi murtad. Jadi meskipun dia dari kecil niku non muslim,
Tapi kalau dari nenek moyangnya kok ada yang masuk Islam, maka dia tetap dihukumi murtad. Nah, orang murtad niki dia tetap wajib Jumatan. Tapi kalau dia melakukannya dalam keadaan masih murtad, maka tidak sah sholatnya. Begitu juga keberadaannya tidak bisa mengesahkan Jumatan. Ya terus pripun? Ya berarti dia harus masuk Islam dulu. Kalau mau sah sholatnya dan bisa mengesahkan Jumatan, maka dia harus masuk Islam terlebih dahulu. Yang keempat, orang yang tidak wajib Jumatan, kalau melakukan juga tidak sah sholatnya dan keberadaannya tidak bisa mengesahkan Jumat. Yaitu orang yang satu kafir asli. Yang nomor dua, orang yang tidak tamyiz, baik karena masih kecil atau karena gila atau karena mabuk yang tidak disengaja atau karena pingsan. Niku semua tidak wajib Jumatan, juga tidak sah kalau melakukan, juga tidak bisa mengesahkan Jumatan. Jadi umpamanya kafir asli kok melok Jumatan niku nggih tidak sah selama dia masih dalam kekufuran. Di samping tidak sah, maka keberadaannya pun juga tidak bisa mengesahkan Jumatan. Dan memang pada dasarnya memang dia tidak wajib Jumatan. Yang kelima, orang yang tidak wajib Jumatan, tapi kalau dia melakukan maka hukumnya sah. Tapi dia tidak bisa mengesahkan Jumatan. Jadi satu, dia tidak wajib Jumatan, terus keberadaannya pun tidak bisa mengesahkan Jumatan. Tapi umpama dia melakukan maka sholatnya sah. Orang yang kelima ini adalah anak kecil yang sudah tamyiz, budak, dan selain laki-laki, perempuan. Jadi misal contoh perempuan niku tidak wajib Jumatan, juga keberadaannya tidak bisa mengesahkan Jumatan. Jadi jumlah 40, batas minimal sholat Jumat 40 tidak bisa digenapi oleh perempuan. Tapi kalau ada perempuan kok ikut sholat Jumat, maka hukumnya sah. Jadi sholat Jumatnya sah, meskipun dia tidak wajib Jumatan dan keberadaannya tidak mengesahkan Jumatan. Yang terakhir, yang keenam, orang yang tidak wajib Jumatan akan tetapi keberadaannya bisa mengesahkan Jumatan dan sholatnya pun juga sah, yaitu orang-orang yang punya uzur Jumatan seperti orang sakit. Jadi kalau ada orang sakit niku dia tidak wajib Jumatan, cuman kalau dia tetap nekat Jumatan hukumnya sah dan dia bisa menggenapi hitungan 40 yang menjadi syarat sahnya Jumatan. Jadi walhasil kesimpulannya, jadi ada syarat wajibnya Jumatan, ada syarat sahnya Jumatan, ada syarat inikot itu menjadi sahnya Jumatan. Kalau syarat wajibnya Jumatan, syarat orang yang wajib Jumatan itu Islam, berakal, baligh, merdeka, laki-laki, sehat dan mukim. Mukim. Kalau untuk syarat sahnya sholat, maka Islam dan berakal. Dua niku kalau untuk syarat sahnya Jumatan, syarat sahnya sholat Jumat. Kalau untuk syarat jadinya sholat Jumat, jadi sahnya sholat Jumat, maka Islam, berakal, baligh, merdeka, laki-laki, dan mustautin. Jadi kalau sehat, sehat niku
syarat wajib Jumatan, bukan syarat inqidhnya Jumatan. Sebagaimana mukim niku syarat wajibnya Jumatan, tapi bukan syarat inqidhnya Jumatan. Ini harus dipahami satu persatu. Sehingga orang-orang yang tidak memenuhi syarat-syarat niku, nggih, dia tidak wajib Jumatan. Ada kalanya kafir asli tadi, ada kalanya masih sobi yang mestinya baik yang tidak tamyiz atau yang sudah tamyiz, niku sama-sama tidak wajib Jumatan. Begitu juga majnun, orang gila. Orang gila niku memasukkan mughma alaih, orang yang pingsan atau punya penyakit epilepsi. Termasuk lagi orang yang tidur. Orang yang tidur termasuk orang yang mabuk tapi yang tidak ceroboh, tidak sengaja mabuk. Kalau sengaja mabuk, dia tetap wajib Jumatan, tetap wajib Jumatan. Kalau waktunya sudah habis, dia wajib mengqadha sholat zuhur. Niku kalau mabuknya disengaja atau ceroboh. Sama dengan orang yang tertidur. Terus dosa tidak tidur pada waktu sholat Jumat. Ditafsil, kalau dia tidur sebelum masuk waktu zuhur, misal dia tidur jam 11, bangun-bangun jam 4 sore, artinya bangun waktu zuhur sudah habis, maka dia tidak berdosa. Tidur semacam ini, tidur sebelum masuk waktu sholat, hukumnya tidak berdosa, meskipun dia tahu kalau dia biasa kalau tidur niku bangunnya sore hari, niku tetap tidak berdosa. Kalau tidak berdosa, maka qadhanya pun juga tidak harus segera karena dihukumi udzur. Lah kalau tidurnya setelah masuk waktu zuhur, jadi masuk waktu zuhur dia tidur, maka hukumnya ditafsil. Kalau dia yakin bisa bangun sebelum sebelum waktunya habis, atau isya, ini katakanlah isya, biasanya itu isya. Ada orang belum sholat isya tidur, padahal waktu isya sudah masuk, dia belum sholat tidur. Dan ini hukumnya ditafsil. Kalau dia yakin atau punya dugaan kuat bisa bangun sebelum habisnya waktu isya, maka juga tidak berdosa, meskipun kenyataannya dia bangun sudah waktu subuh. Karena ketika tidur yang penting ada keyakinan, ada dugaan yang kuat bahwa dia bisa bangun untuk sholat isya sebelum waktunya habis. Dan ini mboten dosa, cuman tidur semacam ini hukumnya makruh. Jadi sudah masuk waktu sholat, belum sholat, tidur niku hukumnya makruh. Kecuali kalau dia sudah sangat ngantuk yang tidak bisa ditahan lagi. Nah niku nggih mboten dosa ya mboten makruh. Lah untuk hukum membangunkan nggih tergantung hukum tidurnya. Kalau tidurnya niku sebelum masuk waktu sholat, maka hukum membangunkannya pun hukumnya sunnah. Kalau dia tahu bahwa temannya itu tidur setelah masuk waktu sholat, maka hukum membangunkannya hukumnya wajib. Niku tergantung kondisi tidurnya. Niku yang pertama majnun. Kemudian yang tidak wajib Jumatan lagi diantaranya tadi adalah marid, orang yang sakit.
Orang yang sakit niki dia tidak wajib Jumatan niku selama dia belum datang ke tempat Jumatan. Karena kan alasan orang sakit niku tidak wajib Jumatan karena masyakot atau rasa berat, rekoso yang dia temukan ketika dia berangkat dari rumah ke masjid. Tapi kalau dia sudah terlanjur di masjid atau terlanjur berada di tempat Jumatan, maka dia wajib Jumatan karena alasannya sudah tidak ada. Dan ini sama dengan orang yang ketika berangkat itu masih sehat. Kemudian ketika sampai di masjid sakitnya kambuh. Niki dia tidak boleh pulang, harus menunggu sampai selesainya Jumatan. Kecuali kalau memang sakitnya parah yang sehingga dia tidak kuat menahan sakit tersebut. Nah, niki darurat, maka dia boleh pulang, dibawa ke rumah sakit atau di rumah karena keadaannya yang darurat. Niku yang pertama. Terus kalau orang lumpuh, kalau sakitnya lumpuh, orang lumpuh atau orang yang jadi dia sebenarnya sehat, cuman kakinya yang tidak bisa berjalan, niku wajib Jumatan atau tidak? Nah, niku ditafsil. Kalau ada orang yang mau mengantarkan dia ke tempat Jumatan, baik dengan diboncengkan kendaraan atau dengan digendong, maka dia wajib Jumatan. Baik itu kendaraannya sendiri atau dengan cara menyewa atau dengan cara meminjam. Niku dia wajib Jumatan. Berbeda kalau dia diberi cuma-cuma, nah niku tidak wajib diterima. Termasuk orang buta. Orang buta niku selama ada yang mau menuntun niku nggih wajib Jumatan. Kalau tidak ada yang mau menuntun, meskipun dibayar nggak ada yang mau. Beda kalau ada orang yang menuntun mau karena dibayar, niki wajib menyewa orang untuk menuntun dia ke tempat Jumatan. Nah, kalau benar-benar tidak ada yang mau menuntun baik secara gratis atau dibayar, maka orang buta niki juga tidak wajib Jumatan meskipun dia bisa berjalan dengan tongkatnya. Kecuali kalau rumahnya dengan masjid tempat Jumatan sangat dekat, nah niku wajib Jumatan. Tapi kalau antara rumah dan masjidnya itu jaraknya jauh niku kira-kira sulit bagi orang buta untuk menuju tempat Jumatan, maka dia tidak wajib Jumatan meskipun dia bisa dengan bantuan tongkatnya. Terus yang berikutnya adalah orang-orang ini, orang-orang yang tidak wajib Jumatan, katakanlah seorang perempuan, niku disunahkan, tetap disunahkan untuk berjamaah zuhur. Jadi siapapun yang tidak ada kewajiban Jumatan, maka dia ada kesunahan untuk jamaah zuhur. Nah, jamaahnya itu terang-terangan atau sembunyi, tergantung penyebabnya. Kalau penyebabnya niku yang nampak, maka jamaahnya pun juga sunnah ditampakkan. Tapi kalau penyebabnya niku samar, maka jamaahnya pun juga sunnah disamarkan. Terus kemudian orang yang tidak wajib Jumatan, niku ketika ikut Jumatan maka hukumnya sah dan sudah cukup sebagai pengganti zuhurnya. Jadi kan orang niku kalau tidak wajib Jumatan berarti kan dia wajib sholat zuhur.
Kalau dia ikut Jumatan, maka dia tidak perlu melakukan sholat zuhur lagi. Jadi Jumatan yang dia lakukan, meskipun itu tidak wajib baginya, tetap dianggap cukup sebagai ganti dari sholat zuhurnya. Zuhur yang merupakan kewajiban diganti dengan sholat Jumat yang bukan kewajibannya. Jadi kalau ada seorang perempuan ikut Jumatan, sah-sah saja. Dan bahkan kalau di dalam kitab Buhyah niku tetap lebih banyak, lebih afdol sholat Jumat dibanding sholat zuhur. Jadi meskipun Jumat hanya 2 rakaat, zuhurnya 4 rakaat, tetap lebih afdol sholat Jumat. Yang terakhir yang tidak wajib Jumatan adalah musafir. Lah musafir yang tidak wajib Jumatan ini tidak harus orang yang tujuan perjalanannya ada 80 kilo. Kemarin sudah dijelaskan bahwa yang menjadi penyebab seseorang niku boleh tidak Jumatan adalah melakukan perjalanan walau qasiron, meskipun perjalanannya pendek, meskipun perjalanannya dekat. Lah perjalanan dekat niku jaraknya minimal 1 mil. 1 mil niku katakanlah 2 kilometer. Dengan syarat dia boleh meninggalkan Jumatan dengan syarat sebelum subuh hari Jumat itu dia sudah keluar dari batas desanya. Artinya disebut musafir, dia sudah berstatus musafir sebelum masuk waktu subuh hari Jumat tersebut, entah malam Jumat, entah hari Kamis, entah hari Rabu, pokok sebelum subuh hari Jumat dia sudah harus berstatus musafir. Lah orang itu disetatuskan musafir kalau dia sudah keluar dari batas desanya. Tapi lah kalau dia berangkatnya kok setelah subuh, maka di tengah perjalanan dia tetap wajib Jumatan karena tidak memenuhi syarat. Makanya hukum melakukan perjalanan pada hari Jumat jika dilakukan setelah fajar, artinya setelah masuk waktu subuh, niku hukumnya bisa haram, bisa tidak. Yang haram, jadi haram melakukan perjalanan pada hari Jumat kalau di perjalanan dia tidak punya dugaan untuk melakukan sholat Jumat di jalan. Jadi dia tidak punya keyakinan, tidak mungkin melakukan sholat Jumat di tengah-tengah perjalanan. Maka hukumnya melakukan perjalanan ini dihukumi haram karena dengan sebab dia melakukan perjalanan menyebabkan dia tidak ikut sholat Jumat. Jadi ini standarnya adalah subuh. Kalau sebelum subuh kok dia sudah keluar, maka perjalanannya tidak haram dan dia boleh meninggalkan Jumat. Kalau perjalanannya kok setelah subuh, maka dia wajib tetap Jumatan. Kalau dia tidak bisa Jumatan, maka di samping dosa karena tidak Jumatan juga dosa karena perjalanan yang menyebabkan dia tidak Jumatan. Kalau perginya setelah subuh tapi dia yakin bisa Jumatan di tengah-tengah perjalanan, maka hukumnya tidak haram. Dan itu ada hadis niku. Jadi annal musafiro yaumal jum'ati yatu alaiha malakani yaqulani la najahullahu min safarihi. Jadi kalau orang itu bepergian pada hari Jumat, didoakan malaikat la najahullahu min safarihi, semoga Allah tidak memberinya keselamatan dari perjalanannya. Ini kalau tidak darurat, kalau tidak mendesak, sebaiknya dilakukan di selain hari Jumat. Atau kalau terpaksa Jumat, sebelum subuh sudah mulai berangkat meninggalkan batas desa. Wa syaraitu sihhati fi'liha wallahu a'lam. Al-Fatihah.